Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi pembacaan untuk pertengahan 2022 ya, dan ini untuk zodiak Capricorn ya. Kalau kamu ngelihat aku ya kayak gini ke kamera, sih itu aku bukan sedang memperbaiki kameranya atau sibuk dengan kameranya. Aku menghentikan videonya sementara karena ada kendaraan besar yang suaranya cukup mengganggu bakal masuk ke sini ya, ke video ini ya, dan aku hentikan sementara biar nggak terlalu ribut karena sudah video aku banyak dengan suara suara kucing, suara ayam, tambah lagi suara itu ya, suara kucing aja. Apa ada dari kalian yang tetap masih protes, apalagi sampai dengan suara kendaraan jadi kalau kamu tidak tahu alasannya kenapa aku melakukan seperti itu ya, lebih baik untuk bertanya dulu ya, tidak untuk menilai sepihak, apalagi ujung-ujungnya misalnya kamu mengatur aku untuk nggak usah pakai ini kak, nggak usah pakai itu ya, karena aku tahu kenapa aku melakukan hal ini ya, karena memang pasti ada alasannya yang khusus untuk aku, karena aku yang ngejalanin gitu. Jadi aku nggak mungkin untuk benar-benar ngambil semua saran dan kritik yang kalian berikan, apalagi kalau itu nggak sesuai dengan kenyataan yang aku jalani sekarang ya. Jadi kalian harus ngelihat ya sisi aku itu gimana dan sisi kamu itu gimana ya, karena apa yang kamu ngerasa itu terbaik untuk kamu dan bikin kamu nyaman atau bikin kamu enjoy ya, belum tentu itu sesuai dengan apa yang menjadi cara kerja aku di sini. So gunakanlah kritik dan saran ya kalau itu memang baik untuk orang yang menjalani, bukan untuk kita mengatur, apalagi kalau itu hanya tentang kamunya sendiri. Misalnya kamu ngerasa nggak nyaman, apalagi nggak rileks ya, karena aku nggak bisa membuat kamu nyaman di sini ya, aku nggak bisa buat kamu rileks, diri kamulah sendiri yang bisa ya. Dan kalau hal kecil di luar diri kamu itu buat kamu tidak nyaman, berarti ada salah satu egoisme yang masih bertahan cukup kencang di dalam diri kamu ya, yang masih ada keinginan untuk mengontrol dan mengatur keadaan. Karena mengontrol dan mengatur keadaan ya hanya akan bikin kamu sakit. Kenapa? Percuma gitu kalau ke aku ya, kalau ke orang lain mungkin bisa, kalau ke aku ya aku enggak ya, enggak akan begitu ambil pusing. Kenapa? Karena aku tahu apa yang aku lakukan, dan kenapa setiap hal apapun yang aku lakukan aku tahu alasannya kenapa. Dan aku juga bukan orang yang suka banget untuk menjelaskan ya, karena kalau aku menjelaskan ya terus-terusan ya aku juga bakal capek ya, dan pasti juga salah satu dari kalian ujung-ujungnya ada suara kendaraan terlewat motor ya, bakal ada yang protes juga, lama banget disclaimernya bla 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 gitu ya. Ya, karena aku tahu banget kita nggak akan pernah bisa memenuhi ekspektasi para komentator, viewers ya di YouTube dimanapun juga. So aku nggak mau ambil pusing, apalagi kalau memang itu terlalu menekan ego kalian masing-masing ya. Karena kalau kamu ingin enjoy, nyaman, nggak mengganggu mata kamu kamu bisa cari pembacaan yang lain ya, channel lain banyak ya, daripada kamu nggak nyaman nonton aku gitu. Simpel aja kok caranya ya. Di sini aku mengatakan bukan karena aku marah ya, kalau marah nggak kayak gini. Okay. So untuk Capricorn ini berdasarkan transit yang akan bermain di pertengahan di April ini atau akhir April ini ya, untuk Rahu, Ketu dan juga Saturnus. Nanti aku bakal buka untuk oracle-nya ya, namun sebelumnya aku bakal menjelaskan untuk Capricorn sendiri ya, eksisnya di 4th dan 10th house juga ya. Rahu bakal ada di 4th house-nya kamu, Ketu ada di 10th house-nya kamu ya. Untuk karir sendiri Capricorn, untuk kamu lebih memperhatikan di saat untuk setahun ke depan lebih ya, karena Rahu dan Ketu bakal transit sekitar 18 bulan atau 1 tahun setengah ya. Jadi ini bakal
cukup bermain di kerjaan dan karir kamu, ya. Mungkin kamu ingin suatu posisi, ya, atau sesuatu yang bisa membantu kamu dalam kerjaan dan karir saat ini untuk meningkatkan itu semua, ya. Bukan hal yang salah, ya, cuman kalau kamu mencoba mencari tahunya atau menginginkannya di masa ini, itu kurang baik. Kenapa? Ya, karena itu ada di 10 house-nya kamu. Itu akan membawa karma yang bermain sesuai dengan di mana, ya, planet itu transit di house-nya kamu. Dan ini kita ngeliat untuk Capricorn sendiri, kalau ascendant Capricorn ada di 10 house-nya kamu, ya. Untuk karir, keuangan kamu, lebih baik untuk kamu saat ini bisa mensyukuri apa yang udah kamu dapatkan sekarang. Karena kalau kamu meminta lebih, ya, aku ngerasain Ketu bakal memberikan pembelajaran yang cukup keras. Jadi gini, bos kamu bisa tidak menyukainya, atau kamu ingin resign dari suatu tempat, untuk jangan dulu, ditahan sampai Ketu melewati 10 house-nya kamu. Kenapa? Ya, karena mungkin kamu gak akan dapat yang bisa lebih dari tempat yang kamu jalani sekarang, ya. Apalagi untuk Capricorn, ya, kemungkinan besar kamu memang menyukai untuk bekerja sesuatu yang pasti, steady, ya, namun bisa meningkat sedikit demi sedikit, ya. Memang bagus itu pilihan kamu. Cuman untuk saat ini, ya, kalau kamu terjun di karir dan keuangan kamu, ya, atau memulai bisnis, ya, ini nggak terlalu baik. Karena itu desainnya Libra ada di 10 house-nya kamu, ya. Jadi untuk masalah relasi dengan kerjaan, dengan orang-orang di sekitar, kamu juga bisa untuk lebih menjaga perkataan cakapnya kamu, ya, untuk tidak melebihi apa yang menjadi batasan kamu sekarang, karena masanya nggak begitu baik sih. Lalu untuk karena Rahu ada di 4th house-nya kamu atau di Aries, ya, jadi kamu bisa untuk menguatkan energi ini untuk memperbaiki apa yang sekarang ingin kamu perbaiki. Maksudnya tentang diri kamu. Kamu bisa untuk belajar, ya, sesuatu hal yang baru. Bisa kamu ingin merawat diri kamu di sini, ya, ini masa yang baik. Merawat rumah kamu, merawat keadaan, atau merawat ibu atau ayah kamu jika masih ada. Dekatkan energi kamu dengan mereka, bisa, ya, karena ini membantu kamu untuk tidak begitu tertekan dalam karir kamu, pekerjaan kamu, ya. Cobalah untuk lebih leluasa dengan cara pandang kamu dan juga cara kamu lihat kehidupan, untuk nggak terlalu aku melihat ya naif, melihat dengan sebelah mata. Ini masa yang bagus untuk dekat dengan keluarga, dengan rumah, atau siapapun yang kamu rasa ini adalah rumah kamu. Jadi untuk Capricorn sendiri, ya, seseorang bakal ngerasa ingin membangun sesuatu hal, membangun rumah tangga bisa, ataupun dia ingin, ya, pulang kampung tiba-tiba gitu, ya, rasanya ngebet banget gitu. Dia ingin berbagi cerita dengan tempat di mana dia dulu tinggal, atau nggak mesti harus tempat, dia bisa ingin kembali bersama dengan seseorang yang dia rasa itu adalah rumah. Apalagi seperti kamu tahu, sekarang sering banget bila orang bilang, aku kira kamu adalah rumah, aku kira kamu adalah tempat aku untuk pulang. Kata-kata seperti itu banyak. Jadi sih, ini seseorang yang ngerasa dia mempunyai tempat untuk pulang, dia punya rumah, dan dia akan menuju rumah dia di sini. Dia punya energi atau rasa untuk kembali lagi ke tempat dia pernah memulai suatu hal, ya. Jadi untuk kerjaan, karir memang gak begitu baik. Cuman untuk masalah perasaan, romantisme, ya, seseorang ingin memulai suatu hal yang baru. Ini sebenarnya tergantung mau energi orang lama ataupun orang baru, bakal berbeda dari kalian, ya. Cuman karena Ketu ada di sign-nya Libra, memang kuat banget energi orang yang pernah kamu kenal, ya. Kita lihat oracle-nya untuk Capricorn, ya. Oke.
ada dance with life, do something to change your energy, ya. Jadi jika ada hal yang gak bisa kamu kontrol, ya kamu rasa untuk tidak stuck di sana, namun melakukan hal lain, ya. Double mission, channeling, uplifting humanity, play this. Warrior woman, have you answer your deepest calling? Protection, call back your power, cut the cord, soul retrieval. Dan ada no, wait, postpone, pause, say no. Seperti aku bilang tadi untuk karir dan keuangan, ya, jika kamu ingin sesuatu yang lebih untuk saat ini, jangan kau pertanyakan, ya, justru semakin kau pertanyakan, semakin kau berharap, Capricorn, malah bisa mengecewakan kamu. Yes, just say yes. Jadi walau ada seseorang, misalnya kamu udah berusaha untuk mendapatkan suatu promosi, namun ternyata bos kamu bilang ini bukan saat yang baik, atau kamu untuk jangan memaksakan keadaan, terima, yes saja gitu maksudnya. Untuk terima kalau memang saat ini ya belum saatnya. Please untuk tidak memaksakan keadaan. Karena sebenarnya kamu sedang diprotek atau dijaga oleh semesta, dijaga oleh Tuhan, ya, untuk mempersiapkan energi kamu, ya, bahwasanya saat ini, ya, kamu bisa untuk memulai hubungan yang lebih intens dengan seseorang, siapapun yang kamu mau, ataupun dengan orang tua kamu. Itulah yang menjadi fokus saat ini, ya. Kenapa kayak gitu? Ya, yang kamu butuhkan bukan keamanan keuangan, namun keamanan hati. Kamu cukup sensitif dan cukup naif untuk mengakui kalau kamu butuh cinta dan kasih sayang. Namun ini adalah saat yang baik untuk kamu memperjuangkannya. Itu yang aku mau bilang, ya. Jadi untuk Capricorn, apalagi memang ascendant Capricorn, moon di Capricorn kuat banget, memang perjuangkan apapun yang pengen kamu perjuangkan. Jangan menyerah, ini masa yang baik. Okay, so kita lihat love oracle-nya, ya. Untuk Capricorn, kartunya jatuh, ntar ya. Oke, untuk Capricorn pertengahan 2022 ada all that glitters, langit kartunya ada the tribe, dan ada cabut, lalu ada blessed dan fork in the road. Di the bottom of the deck ada soulmates. Wow. Untuk Capricorn, ya, di masa ini seperti aku bilang, masa yang baik untuk kamu memulai suatu hubungan. Nggak ada salahnya, ya, untuk berharap, namun nggak sampai kamu terjebak. Jadi kamu bisa mulai dengan perlahan demi perlahan, ya. Tidak perlu untuk memaksakan keadaan, ya. Just take it slow, ya, slow down gitu. Jadi pelan-pelan. Kalau kamu udah ngerasa hati kamu kemana, ya pelan-pelan untuk jalani. Aku lihat kamu udah menentukan sikap dengan siapa yang kamu tuju, atau seseorang sudah ingin menuju kamu. Perlahan demi perlahan. Sepertinya di awal tahun, atau saat aku baca ini kan masih di Februari, ya, dan Ketu dan Aries juga masih belum benar-benar transit, masih di Ketu di Scorpio dan Aries masih di Taurus. Jadi dia masih udah ada keinginannya, cuma dia take it slow, pelan-pelan. Dia ingin melihat keadaan, dia juga gak mau terburu-buru. Apalagi misalnya seseorang ini adalah orang yang memang pernah ngasih image atau view yang buruk tentang diri dia ke kamu. Jadi dia gak mau untuk memperlihatkan kalau dia seburuk itu. Jadi dia pengen untuk ngelihat kamu, ngasih lihat ke kamu kalau dia tidak seburuk itu, dia baik, ya. Dia menunggu, dia setia, dan dia sangat bersyukur bertemu dengan kamu, ya. So
seseorang sangat menginginkan untuk hadir dalam hidup kamu saat ini, ya. So Capricorn, dia ngerasa kamu tempat dia untuk kembali, tempat dia untuk pulang, tempat dia untuk bersandar. So dia butuh kamu saat ini. Nanti saat memasuki pertengahan tahun makin dia memberanikan diri, aku ngelihat ya. Untuk saat ini belum terlalu kencang memang energinya, cuman bakal ada ya. So itu yang aku lihat ya untuk Capricorn. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini ya. Kartu kamu jatuh terus Capricorn. Oke, kartu kamu yang jatuh di sini satu, yaitu Tree. Jadi ku ambil untuk Capricorn. Ada Clouds, atau awan, Anchor. Lalu Dog, anjing memperlihatkan energi tentang kesetiaan ya, devosi. Lalu ada Fish, Fishes, dan ada Ship atau kapal. Dan di bottom of the deck-nya House. Seperti yang aku bilang tadi ya. Wow, jadi apa yang bermain ya, memang seseorang sedang berubah, seseorang sedang bertumbuh, melihat kekurangan dan kelebihannya dia ya, melihat di mana dia memang seharusnya berlabuh, melihat gimana dia seharusnya menjalani hidup ya. Seseorang yang menyadari kesalahannya dia terhadap kamu, jadi dia ingin memperbaiki ini semua. Dia udah berlari jauh dari kamu, dia udah tidak setia, dia mempermainkan, dia berharap kamu kuat, tabah walaupun apapun yang dia lakukan, karena dia tahu apapun yang dia lakukan sebelumnya itu sangat menyakitkan dan jahat, buruk banget ke kamu ya. Jadi dia ngerasa wajar kalau kamu udah memilih hidup untuk tidak berurusan dengan dia. Misalnya kalau dia adalah orang di masa lalu kamu ya, kau memilih untuk tidak bersama dia ya, kau memilih untuk enggak pengen lagi mengetahui tentang dia, namun dia sangat menginginkan untuk bisa dekat lagi dengan kamu ya. Dia menerima apapun keputusan yang kamu punya dan kamu jalani saat ini, namun bagi dia tempat ternyaman, terindah yang dia miliki adalah bersama kamu ya. Dia berharap banget kamu mendengarkan suara hati dia untuk kamu pulang, seperti dia memanggil kamu, cuman dalam energi yang memang sangat dalam dan gak mau terlihat dia benar-benar menginginkan kamu. But ya, that's it ya, pesan semesta untuk kamu ya, memang sebaik-baiknya diri ya, bangunlah kerajaanmu, bangunlah tempat untuk kamu berteduh sendiri ya, berjuang dengan diri sendiri, kuat dan tabah, melakukan semua hal bukan karena diri kamu jatuh, namun karena kamu tahu diri kamu mampu ya, dan diri kamu layak untuk kamu perjuangkan, bukan untuk orang lain, just for you. Hidup sebaik-baiknya untuk diri kamu sendiri, okay? Karena cinta dan kasih sayang bakal datang di dalam waktu yang tepat dan sesuai, bukan di tempat dimana kita justru saat hancur-hancurnya. Karena kalau datang pada masa itu justru energinya bakal chaos ya, karena kamu belum tentu bisa ngehandle energi seseorang yang hancur-hancuran sama hancurnya seperti kamu sih. Jadi semua hal waktu itu terjadi ya semata-mata ya untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.